Tahu sedekah itu amalan mulia, tapi tidak setiap pertandingan kalian sedekah penalti. Parah, parah. Lebih baik Aduh. mengundurkan diri saja. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23 ini guys. Okey, dengan perkembangan semalam Malaysia tersingkir awal, kalah 2-0 kepada Vietnam. Saya masih lagi sebenarnya tidak dapat tidur lena semalam guys. Masih terbayang-bayangkan bagaimana pemain-pemain penyerang Malaysia ada peluang di hadapan gol tetapi tidak dapat mencetak gol. Saya terfikir bagaimana cara latihan yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia, penyerang Malaysia ini ketika berada di depan gawang gol. Adakah mereka hanya suka-suka melepaskan tendangan, suka-suka melepaskan tembakan ataupun sepakan yang tidak punya hala tuju yang jelas ke arah gawang. Sedangkan gawang Vietnam semalam ada 2-3 kali yang sudah terbuka luas yang hanya memang menggunakan sedikit kemahiran untuk mencetak gol, tetapi penyerang-penyerang Malaysia tidak mampu berbuat demikian. Ini yang saya masih lagi terbayang, cara latihan mungkin yang tidak sesuai ataupun persiapan yang kurang tempohnya atau berbagai macam lah yang bermain di fikiran saya punya fikiran. Jadi perlu perubahan yang jelas bagaimana cara latihan Malaysia, dan juga pemain-pemain ini perlu ambil pengajaran dengan kekalahan kepada Vietnam ini. Kalau kita melihat ya, Vietnam bukan lagi seperti dulu yang di bawah Pak Hang-seo dan juga U23-nya ini. Sebenarnya U23 ini juga sekiranya ada Pak Hang-seo menjaga senior Vietnam, mereka juga seakan-akan punya semangat juang yang begitu tinggi dulu, tapi sekarang ini Vietnam tidak seperti dulu lagi. Vietnam dikalahkan tim seniornya oleh Indonesia 2 kali, termasuk di Maidin, Hanoi dikalahkan oleh Indonesia, dan sepatutnya Malaysia mencari ataupun menggunakan peluang yang ada. Dengan kelemahan Vietnam ini, mereka beroleh kemenangan Malaysia ini, tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Malahan Malaysia agak rasa gugup dengan permainan semalam, dan itu yang saya punya di fikiran saya. Pemain-pemain Malaysia ini tidak ada semangat juang kenegaraan yang tinggi untuk berusaha mencetak gol itu untuk kemenangan sebenarnya. Tapi dari segi cara permainan, Malaysia tetap bermain dengan baik sebenarnya, punya kawalan bola yang baik, build up daripada bawah, tengah dan ke atas. Tetapi bila sampai di atas, penyudah akhir itu, semangat untuk mencari kemenangan itu yang agak berkurang. Jadi saya mengharapkan juga lah ada perubahan selepas ini. Dan dalam video kali ini guys, saya cuba baca komentar orang Malaysia usai kekalahan Malaysia kepada Vietnam, dihujat habis-habisan, dan saya ingin melihat apa komentar yang rakyat Malaysia inginkan perubahan sebenarnya daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia ini. Perlu ada perubahan, dan komentar-komentar ini memang dihujat tetapi sebenarnya membina masa depan Malaysia. Oke guys, yuk kita simak dulu video ini daripada channel Taktik 11. Malaysia U23 berhadapan dengan Vietnam U23 dalam pertandingan lanjutan kompetisi Piala Asia U23, dan pada laga ini kedua tim berambisi untuk mendapatkan hasil maksimal. Apalagi Malaysia U23 sebelumnya harus menerima kekalahan, maka dari itu pada pertandingan ini mereka begitu mengincar kemenangan, tapi usaha Malaysia U23 untuk mendapatkan kemenangan tidak semudah itu. Pasalnya, Vietnam U23 justru bisa memimpin keunggulan di babak pertama. Vietnam semakin diuntungkan di babak kedua setelah mereka kembali mendapatkan gol. Malaysia U23 semakin tidak memperlihatkan mental bertarung dan mereka semakin terpuruk dengan keadaan dan menyerah dengan skor akhir 2-0. Dengan hasil ini, membuat Vietnam U23 dipastikan lolos ke babak 8 besar setelah mendapatkan 6 poin.
Tapi bagi Malaysia, peluang ke babak selanjutnya dipastikan tertutup. Seperti inilah komentar orang Malaysia usai dipecundangi Vietnam U23. Saya rasa selepas ini, Malaysia menaturalisasi pemain sepak bola dari Vietnam. Malaysia sangat susah sekali untuk konsisten seperti Vietnam. Bawa pulang telur, tak dapat mencetak gol, bukan main payahnya. Kata Lukman, level Eropa tapi Asia dulu permainannya tidak begini. Malaysia Malaysia ada pemain Lokman Nur Hakim ya, dia bermain di Eropah semalam, ada bermain juga. Memang dia banyak membantu lah bagian serangan dari sebelah kiri. Tiang gol Vietnam selalu membuat beberapa kelecekan, membawa bola ke atas, kemudian memberi assist kepada teman-temannya yang lain. Tetapi tidak mampu ya juga untuk mencetak gol. Itu yang penting sebenarnya. Penyerang ini yang paling penting, walaupun dia kurang mengelecek, tidak berapa pandai memegang bola, tetapi insting untuk dia punya cetakan gol itu penting. Dia boleh mencari ruang dan peluang, mencipta gol. Itu yang penting untuk penyerang. Yang dari segi-segi lainnya itu kalau dia ada bonus. Kalau dia pandai mengelecek, membawa bola, pegang bola, itu sebagai bonus sebenarnya untuk pemain itu. Tetapi yang paling pentingnya dia pandai mencari ruang dan peluang, mencipta gol dan mencetak gol akhir itu. Itu. Kalau setakat bermain pandai mengelecek apa semua tapi tidak pandai mencetak gol, itu susah juga. Jadi kita tengok, adalah negara yang paling murah hati dan sangat penyayang dalam sepak bola. Suka menyumbang pada negara luar. Selamat dapat banyak pahala. Besok bisa pulang ke Malaysia, tak usah selesaikan semua 3 pertandingan, permainan yang buruk. Tidak kelihatan kompak pemain Malaysia. Rajin sekali memberi penalti, tak layak bermain di Asia. Pemain bertahan nomor 3 itu, kalau boleh banned permanen dari tim Malaysia. Boleh tidak? Ini bukan kesalahan pertama yang dia buat, sebelumnya juga ada. Terus belajar ya nak, mencari masa depan kerja dan mendapatkan gaji, jangan jadi beban dalam tim. Tahu sedekah itu amalan mulia, tapi tidak setiap pertandingan kalian sedekah penalti. Parah. Lebih baik mengundurkan diri saja. Harap manajemen bertanggung jawab jika Malaysia kalah, sudah banyak yang diinvestasikan, mental yang paling menyedihkan. Itu tadi, mental yang paling banyak menyedihkan. Macam seakan-akan semangat bermain untuk negara Malaysia ini guys. Pemain-pemain Malaysia itu agak kurang sedikit lah, bukan tiada. Memang ada bermain untuk Malaysia, tetapi semangat juang yang kita nampak lah. Kalau orang ini kan dia sangat cintakan negaranya, kita nampak tuh dia punya semangat juang tuh macam mana kalau bermain. Jadi ini yang perlu diberikan lagi motivasi yang banyak ya, pemain-pemain Malaysia ini tentang kenegaraan, bagaimana semangat juang mempertahankan dan memperjuangkan negara Malaysia ke arah kemenangan itu yang perlu diterapkan kepada semua pemain-pemain sebenarnya. Oke, kita lanjut nih guys. Skuad paling konyol, main back pass mereka bilang mau menguasai permainan. Lini tengah mode serangan, malah passing ke belakang lalu menahan bola. Taktik menyenangkan dengan kualitas pemain yang bernasib buruk. Sakit sekali hati ini, tidak mudah. Dari pertandingan persahabatan sampai kompetisi resmi, sangat baik hati sekali memberi penalti. Inilah penalti terus. Sedih sekali pemain muda dan senior pun harus kalah dari tim Vietnam ini. Susah banget menangnya. Saya harap lain kali kita bertemu, kita akan menang lain kali jika kita melawan Vietnam ini. Semua kecewa lah kan. Oke guys, itu mungkin sebahagian daripada komentar-komentar daripada penyokong-penyokong Malaysia. Dan memang kata-kata mereka itu agak kesat ataupun kurang baik sedikit ya memang, sebab bila kecewa memang kita akan luahkan perasaan kecewa kita, dan kita ingin sebenarnya perasaan kekecewaan yang kita luahkan itu didengari oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk ada perubahan yang lebih baik di masa hadapan. Jadi memang komentar-komentar Malaysia ini agak pedas juga lah terkait dengan tim Malaysia sendiri dan pemain-pemainnya yang tidak punya semangat juang,
yang tinggi, kemudian suka memberi penalti. Bagaimana cara latihan yang diterapkan? Balik-balik penalti, peluangan persahabatan pun ada penalti, peluangan pertama pun penalti menentang Uzbekistan, kemudian melawan Vietnam ini pun penalti lagi. Jadi tiadakah diberikan kata-kata motivasi daripada pelatih kepada semua pemain ini supaya di kotak penalti itu harus berhati-hati, jangan terlalu memberikan penalti kepada lawan, tidak membentes, tidak tackle, tidak menerjah di kawasan area penalti. Sepatutnya ada. Tetapi ini kalau sudah 3-4 perlawanan terus ada penalti, ini bermakna tidak ada suntikan semangat, cara permainan, diberikan motivasi kepada pemain-pemain ini untuk menjaga attitude mereka di lapangan. Jadi saya punya saran ada beberapa lah kepada Malaysia ini. Pertamanya tukar pelatih ini. Cari pelatih yang boleh memotivasikan dan memberikan cara latihan yang lebih keras kepada semua pemain supaya stamina mereka 100% di lapangan itu terus berlari tanpa ada kepenatan. Jadi cara latihan itu perlu diterapkan. Kalau tanpa latihan memanglah cepat penat. Baru main berapa menit penat, stamina kurang. Tapi kalau latihan yang berbeza mungkin daripada pelatih yang baru dan dia punya cara memberi semangat, motivasi kepada pemain macam Sinteyong lah kan guys. Saya suka ambil contoh Sinteyong ini, bagaimana dia mendisiplinkan pemain-pemain timnas Indonesia dari kelompok umur sampailah kepada senior itu. Lebih kurang sama motivasi itu diberikan kepada pemain-pemain itu supaya berdisiplin, cara latihan yang keras supaya stamina kuat, kemudian membentuk fizikal, cara pemakanan. Itu perlu dilakukan oleh Malaysia. Cari pelatih seperti Sinteyong inilah. Kemudian keduanya, cari juga pemain keturunan yang berkualiti tinggi, yang bergrade A itu. Banyak main di Liga Inggris, mungkin ada keturunan Malaysia itu. Cari di bagian serangan mungkin cari satu, di bagian gelandang cari satu, di bagian pertahanan cari satu lagi pemain keturunan yang betul-betul bergrade A, yang berkelas tinggi cara permainannya, yang punya pengalaman yang luas. Seperti mana Indonesia juga dapat Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Elkan Bagot. Ini semua pemain-pemain yang bagus lah. Dia main U23, main juga dengan senior, main di Liga Inggris ya, macam Elkan Bagot tuh, dan juga di Eropa, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, pemain yang bergrade A itu. Kemudian ketiganya mungkin daripada segi memotivasikan kepada pemain ini perlu diulang-ulang. Contohlah kan macam Indonesia, ketika Indonesia kalah atau menang, Bapak Erick Thohir sentiasa ada memberi suntikan semangat, kata-kata motivasi kepada pemainnya. Contoh kalah kepada Qatar tempoh hari, walaupun dicurangi oleh wasit, tapi Bapak Erick Thohir masih memberikan kata-kata semangat di bilik persalinan kepada semua pemain. Harus lupakan kekalahan kepada Qatar, kita fokus 2 perlawanan lagi. Itu kata-kata daripada Bapak Erick Thohir. Fokus melawan Australia, fokus melawan Jordania. Dan akhirnya menang lawan Australia 1-0. Jadi itu mungkin kata-kata dari seorang ketua umum PSSI. Sebagai seorang ketua umum perlu ada begitu. Tapi Malaysia tiada nampak juga presidennya bersamaan menonton di situ, memberi kata-kata semangat kepada pemain, motivasi. Macam masih tidak nampaklah di mana-mana media sosial. Tidak tahulah mungkin adakah di sana atau tidak. Tapi kurang-kurangnya kalau ada pun di media sosial itu kita nampak tuh Presiden FAM ada di situ nonton sama bareng. Tapi tiada. Jadi semua ini harus ada perubahan yang total ke arah kebaikan dengan mencontohi apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya ingat setiap kebaikan yang positif dilakukan oleh Indonesia itu perlu diambil oleh Malaysia. Contoh-contoh yang baik itu. Sebab setiap kebaikan itu kita perlu contohi.
Tapi yang mana yang kalau di dalam media sosial netizen fans yang berantem berantakan itu tidak apalah, itu kita abaikan. Yang pentingnya kita buat yang terbaik. Yang mana yang baik kita contohi. Itu yang paling bagus. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk support channel Askalani Studio. Sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargainya. Moga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.